Malik ingkang kaping 306 ingkang badhe dipun sampaikan dumateng panipun Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Rifai saking Jakarta. Dumateng panipun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab salam tidak semangat itu menunjukkan bahwa nur iman di dalam hati kita sedang goyah. Kita harus gembira saat melaksanakan kewajiban syariat. Salam wajib apa sunnah? Salam wajib kifayah. Tapi melaksanakan wajib kifayah dengan semangat insya Allah tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahidul halim. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan dan insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala panjenenganipun Romo Kiai Haji Anas Anwar. Yang saya hormati para Kiai Haji Satori, Kiai Haji Israfi Mahfud, Kiai siapa lagi ya? Kiai Muhdori Al-Badar, Pak Ahmad Ghazali, Kiai Riyadin, Kiai semuanya lah yang hadir, Kiai semuanya ini. Jidatnya ketahuan bersinar, kalau nggak Kiai nggak bersinar semuanya. Bersinarnya karena kena lampu sama kena sinar matahari. Mudah-mudahan kita semuanya mulia di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di tempat yang mulia ini Allah takdirkan kita untuk bersuara. Hati kita ditautkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada dasarnya kita tidak akan pernah sampai ke majelis ini kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan perbuatan kita. Kita bisa ketemu satu sama lain, bisa saling senyum, bisa saling jabat tangan, kumpul dalam majlis yang penuh barokah dalam rangka haul al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Malik rahimahullahu ta'ala. Itu karena Allah menciptakan perbuatan kita. Itu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, khalqu af'alil ibad. Allah yang menciptakan perbuatan kita. Karena bisa jadi ada saudara kita yang asalnya pengen datang, azam, sudah bajunya dicuci, dikasih pewangi, disetrika, begitu mau jalan perutnya sakit, mencret-mencret, nggak bisa datang. Kenapa? Karena Allah tidak ciptakan perbuatannya. Tapi ada orang yang
yang asalnya dia tidak pengen datang lah, males lah. Yang ceramah nggak jelas ini, misalnya. Tapi tiba-tiba, bro, ikut yuk. Kemana? Haul. Nggak punya duit, gua yang ongkosin. Gimana nanti kalau di jalan makan? Gua jajanin komplit dah, misalnya. Kenapa dia sampai sini? Allah ciptakan perbuatannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, perbuatan kita baik itu tanda bahwa kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang baik. Dan insya Allah kita nanti semua bertetangga dengan Rasulullah SAW di Jannatul Firdaus. Amin Allahumma amin. Kan saya tadi disebutin nama terus dari Jakarta. Kalau ngomong Jawa itu bukan orang Jakarta. Jakarta ya harus ngomong luhui. Salawat beserta salam mudah-mudahan terus tercurah ke panduan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kencang dong, baca salawat itu kencang. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku nanti dari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Maka jangan-jangan nanti yang masuk surga duluan ini belakang ini ahli salawat semuanya. Ya jangan-jangan. Kalau Bapak cuma manggut salawat kagak, repot nanti. Beruntung kalau kita kemudian Allah takdirkan kembali bisa membaca salawat kepada Nabi. Makanya kita baca salawatnya semangat. Mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridho, cinta kepada kita disyafaati oleh beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam An-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Al-Qustolani di dalam Irsyadus Sari Sarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 5 macam. 5 macam. Kalau kita kan selalu kalau pidato kan mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma, amin Allahumma amin. Syafaatul uzma, syafaatul kubro itu pasti diberikan Rasulullah kok. Pasti. Muslim, mukmin, kafir, semuanya pasti mendapat syafaatul uzma atau syafaatul kubro. Imam Nawawi mengatakan ada 5 syafaat Nabi. Awalnya yang pertama, hiya muhtasabun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya al-irahatu min haulil mawqifi wa tulil wuquf. Yang pertama adalah Nabi itu tidak pernah merasakan dahsyatnya mahsyar. Nabi tidak mengalami kita berdiri lama di mahsyar sebagaimana kita tidak. Pak, orang-orang model kita nanti kalau yaumul ba'ats itu dibangkitkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangkitkan sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Mereka yang ahli salat, ahli ibadah, wajahnya bersinar, berseri-seri, penuh senyum, penuh semangat, seperti wajahnya warga Rifaiyah yang hadir di sini, insya Allah. Tapi di sebagian daripada mereka ada yang wajahnya tidak enak, bahkan ada yang buta matanya. Ada yang buta matanya. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, kenapa kau kumpulkan aku di mahsyar dalam keadaan buta mataku, sementara dulu ketika di dunia aku bisa melihat? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah ketika aku datangkan ayat Quran kepada kalian semuanya, aku berikan Al-Quran kepada kalian semuanya, fanasitaha, kalian lalaikan, kalian tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Jujur, yuk, pagi hari ini siapa yang belum membaca Al-Quran? Jujur, Fatihah sudah Pak, pas sholat subuh lah, Fatihah doang. Yang baca Al-Quran
Padahal Nabi pernah mengatakan, man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapapun orang yang pengen bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pagi hari ini kita tidak ditakdirkan oleh Allah membaca Al-Quran, itu tandanya Allah enak ngobrol dengan kita. Allah nggak suka ngobrol dengan kita. Allah tidak mau ngobrol dengan kita. Pertama, seorang yang melewati Al-Quran, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun mereka orang yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Qur'anul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya akan diberikan kehidupan yang sempit. Hidup sempit itu di dunianya melarat, nggak rajin sholat, di dunianya penuh maksiat, mati diinjek-injek sama malaikat. Itu namanya hidup sempit. Makanya di dalam tafsir Karimir Rahman min Kalamil Mannan itu dikatakan bahwa ma'isyatan dhanka itu memiliki arti ketika Anda dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur akan menghimpit tubuh Anda, diremek hingga hari kiamat. Itu bagi siapa? Bagi mereka orang yang jauh dari Al-Quranul Karim. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang aman dari itu semua. Itu syafaat yang pertama. Tenang Pak, saya kalau ceramah itu nggak panjang-panjang, santai, paling-paling 45 menit. Ceramah yang 1,5 jam itu baru S1. Kalau sudah S2 1 jam. Kalau sudah S3 cukup setengah jam. Ya, itu ceramahnya tuh modelnya begitu. Nah, kalau yang panjang sampai 1,5 jam itu biasanya S1. Kiai Riyadin panjang 1,5 jam. Ya, tapi kalau kita sudah S3 itu ceramahnya setengah jam saja. Mahal ya. Yang kedua, syafaat Nabi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ya? Saya lupa ingat ini di dalam kitabnya. Ya, bagi orang ya liqaumin ustujibu an-nar, orang untuk kaum yang mereka harus masuk ke dalam neraka, tercatat namanya di pintu neraka. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa itu dikatakan, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulanun bin fulan labudallahu min dukhulin nar. Siapapun orangnya yang meninggalkan sholat 5 waktu sekali saja dengan sengaja, maka namanya akan tertulis di pintu neraka fulan bin fulan. Ketika namanya ada, maka dia pasti masuk neraka. Pasti. Tapi kita bisa disyafaati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mendapat syafaat beliau. Ditolong kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang asalnya tervonis masuk neraka, bisa jadi kita aman dari siksa neraka karena syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak. Banyak sekali amaliyah kita sebenarnya yang nantang Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali amaliyah kita itu yang sebenarnya bisa menarik kita ke dalam lembah kehinaan, merasa sombong, merasa angkuh, pamer ibadah, kemudian merasa paling benar, merasa paling lurus. Itu kan amaliyah iblis. Iblis laknatullah alaih ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud tunduk kepada Adam, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari neraka, dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tin. Mulia aku dong Allah. Dia tidak mau untuk sujud menghormat kepada Adam. Karena satu dosa ini Allah Subhanahu wa taala mengusir bapak kita Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berpikir, Adam nabi Allah. Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya. Ditiupkan rohnya ke dalamnya. Diusir sebab melakukan satu maksiat.
Kita setiap hari melaksanakan berbagai maksiat. Kita itu pendosa. Lalu kemudian kita jumawa datang mengatakan bahwa saya tidak butuh syafaat Nabi. Kalau kita cuma ngadain amal, sulit saudara, sulit. Kita itu nggak dosa misalnya nyuri, nggak dosa yang dosa-dosa zahir, oke. Tapi dosa batin mungkin sudah menjadi makanan siang kita setiap hari. Ngomongin orang, kemudian namimah, kemudian apalagi takabur, ria, sum'ah, ujub dan sebagainya. Maka kita butuh syafaat. Baik, yang selanjutnya syafaat Nabi, yang selanjutnya PR buat antum semuanya, cari di dalam kitab masing-masing. Kelamaan bahas masalah syafaat. Intinya yang terakhir saya ingin bahas syafaat yang terakhir ini adalah syafaat Nabi yang diberikan kepada orang yang terlanjur masuk ke dalam neraka. Di dalam keterangan dalam Sahih Bukhari itu diterangkan ketika nanti Allah Subhanahu wa taala membentangkan jembatan jasrun yuru ala qa'ri jahannam, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang kita sebut dengan as-sirat al-mustaqim, yang kalau kata Syekh Ahmad Rifai itu panjangnya naiknya itu alfu su'udin wa alfu hubudin wa alfu istiwa'in, 3000 tahun. Versinya kita taruh cuma. Kalau di dalam riwayat Imam Ahmad 1000 tahun. Mau 1000 mau 3000 itu jauh. Nabi SAW ekspres sudah masuk surga, para ulama sudah masuk surga, tinggal kita yang bukan ulama, bukan siapa-siapa ini, yang ngaji masih kadang sesuai dengan mood, pengen ngaji, yang ngaji, pengen enggak yang ngaji. Kita tertatih-tatih, sementara di sisi jahanam ada kalalib, besi yang gantol kita satu persatu, jatuh ke dalam neraka jahanam. Hanya beberapa orang yang selamat, itu pun dengan kondisi yang payah. Rasulullah SAW mensyafaati kita semuanya. Selagi masih ada iman di dalam dada kita, kita akan dikeluarkan dari neraka dengan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang mendapat syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperingati haulnya al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Malik, seorang ulama karismatik dari organisasi Rifaiyah. Apa yang sebenarnya bisa kita ambil dari setiap kejadian, dari setiap hal, di mana-mana kita hal, apa sih pelajaran yang kita ambil? Pertama, kita harus ingat namanya mati. Kita harus ingat mati. Hidup kita itu cuma sebentar. Hidup kita itu cuman antara adzan dan iqamah. Lahir diadani, antara adzan dan sholat. Melahir diadani, mati di sholat. Antara itu pendek sekali. Apalagi kalau kemudian kita merujuk kepada sabda Nabi, "A'maru ummati baina 60 wa 70 sana wa qalilun may yujawwizu dzalik." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang lewat itu. Kalau bapak sekarang umurnya sudah 59 tahun, itu umur rawan. Bisa jadi tahun depan bapak tidak bisa hadir hall di sini lagi. Sudah dijemput sama malaikat. Yang sudah 72 tahun itu sudah kelebihan. Bisa jadi nanti malam bapak berpulang. Itu rumusannya. Yang tua-tua itu yang rambutnya udah putih-putih gitu, ya, harus banyak pegang tasbih. Putar tasbihnya. Yang masih muda-muda ya sama aja, karena malaikat dipilih-pilih kan gitu. Ayo, yang sudah 75, 80, udah umur 80 tahun tuh jangan minta juga umur panjang, jangan. Ya, nyulitin yang hidup, nyulitin diri sendiri.
Yang sudah 80 tahun kalau ketemu temennya minta mati husnul khotimah, udah itu aja. Doakan saya mati husnul khotimah ya. Kira-kira Bapak berani nggak? Yang hadir di sini yang sudah 70 tahun, mudah-mudahan saya doakan mati husnul khotimah. Berani nggak kira-kira? Allah, kalau ketemu saya kadang-kadang ngomong, Ustaz, doain saya sehat, umur panjang. Umur bertambah 80 tahun. Masih pengen 80 tahun, kadang pengen kawin lagi juga banyak. Iya. 80 tahun. Ya. Coba bayangkan. 80 tahun itu saatnya kita, ya Allah, matikan hamba dalam keadaan husnul khotimah. Gak usah keinginan ini itu 90 tahun pengen aneh-aneh, gak usah. 80 udah mulai 70 tahun udah mulai rajin ke masjid, azan datang ke masjid, udah mulai rajin. Kenapa? Takut dijemput oleh Allah dalam keadaan kita tidak tahu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu malu, Pak. Di dalam Sunan Tirmidzi itu Rasulullah mengatakan Allah malu menyiksa hambanya yang dia tua masih rajin ibadah. Malu menyiksa orang yang rambutnya sudah putih, giginya sudah habis, masih rajin ke masjid. Itu malu. Maka insya Allah yang tua-tua yang hadir di sini, yang 60 tahun ke atas, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan tetap iman dan Islam, anugerahkan kesehatan dan umur panjang. Allah ziyadahkan ketaatan kepada mereka, dan insya Allah kalau wafat dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Senang kalau doain begitu. Ya. Kalau Bapak berangkat ke Mekah misalnya, saya kan ada jamaah mau ke Mekah misalnya, Ustaz doain saya bilang, Syekh Nawawi Banten di dalam kitabnya Qomitubian itu mengatakan salah satu orang yang digaransikan syafaat oleh Rasulullah adalah mereka yang wafat di Baqi. Kalau wafat di Baqi, Bapak dapat syafaat. Pengen dapat syafaat Nabi enggak? Pengen dong Ustaz, masa enggak? Ya saya doakan Allahumma ja'alhu turbatal Baqi. Ya Allah jadikan dia jadi debunya tanah Baqi. Apa itu maksudnya Ustaz? Mudah-mudahan Bapak mati di Madinah. Wah jangan Ustaz, jangan. Ya. Ternyata di antara kita itu masih takut mati. Takut mati. Alhamdulillah kalau takut mati masih ingat ibadah, ingat sholat, ingat ngaji itu alhamdulillah. Ada loh orang yang takut mati malah tidak sholat. Tetangga saya di Jakarta itu maghrib Allahu Akbar sambil megang gitar itu. Ya nyanyi lagunya Ungu Pasha. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umur. Tapi nggak sholat, saya bilang ente kayak gitu nggak sholat, begitu mati langsung ditendang sama malaikat mungkar nakir. Kenapa? Karena nggak sholat. Itu nantang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini kok sudah gugur ngajinya apa sudah ada ya? Ya, nggak enak kalau sudah gugur itu sebenarnya. Itu. Apa yang kita bisa ambil pelajaran pertama itu ingat mati. Itu pelajaran yang paling tinggi. Itu yang kemudian menjadikan iman kita up ke atas. Ingat mati. Bapak ketika di jalan naik mobil dimulai dengan doa, sambil istighfar. Kenapa? Banyak cerita orang pulang dari pengajian mati, satu angkot ada, satu bis ada. Gak ada yang tahu rahasia Allah. Mending yang dia beruntung ketika dia mati sempat berteriak, La ilaha illallah wala jannah. Kalau dia lagi kemudian di bisnya muter lagu koplo, mati, apa nggak langsung jumbrung ke neraka ya? Banyak istighfar. Ya, ini mudah-mudahan selamat semua nanti ya. Selamat semua pulang ke rumah dalam keadaan bahagia. Pelajaran kedua dari hal seperti ini adalah pentingnya untuk menjaga ilmu. Pentingnya untuk menjaga ilmu. Akhir zaman itu banyak orang tidak suka sama ilmu agama. Betapa banyak para kiai yang anaknya tidak ada yang jadi kiai.
Kenapa? Apa bapaknya kurang barokai? Bukan itu. Tetapi menjaga keistiqomahan seseorang untuk tetap mencari ilmu itu berat. Anak, kalau bapak pengen punya anak yang rajin membaca kitab, bapak harus rajin membaca kitab di rumah sendiri. Kalau bapak pengen punya anak yang rajin belajar Quran, bapak harus rajin belajar Quran di rumah. Makanya anak para kiai-kiai pemilik pondok pesantren tahfidz rata-rata hafal juz 30 sebelum bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bapaknya mencontohi setiap saat. Lah bapaknya nonton TV, kok teriak-teriak nak belajar, sampai kiamat tinggal 1 hari juga dia tidak pernah akan jadi orang yang suka sama belajar. Itu serius. Dan ini akan menjadi tanda akhir zaman, saudara. Kita itu berada di zaman akhir. Maka saya kadang-kadang gini, kenapa sih saya begitu ngotot pengen anak-anak saya itu masuk pesantren pada saat usia kecil, meskipun banyak juga yang kemudian menolak. Anda itu kan S3-nya pendidikan, masa nggak tahu secara psikologi anak, begitu kan? Saya menjawabnya bahwa psikologi anak akan terbentuk menjadi baik kalau kumpul dengan orang-orang baik. Dan tidak ada satupun pendidikan terbaik di Indonesia saat ini kecuali pondok pesantren. Itu serius. Pondok pesantren. Apalagi, mohon maaf, apalagi sekolah negeri. Pendidikan terbaik pondok pesantren. Kalau bapak naruh anak bapak di pesantren, niati dalam hati, ya Allah, ini dzurriyyahku, ini keturunanku, ini akan saya wakafkan di jalanmu. Mudah-mudahan menjadi salah satu pelita dalam agama Islam. Jempol, Allah akan cukupi dia, Allah akan berikan kemewahan kepada dia, dunia akhirat. Nggak usah takut anaknya nggak bisa bekerja. Saya sama. Saya keluar pesantren, saya waktu itu nggak dibekali keterampilan apapun, nggak bisa apa-apa. Dengan modal ilmu agama, saya melanglang ke Jakarta. Ya alhamdulillah saya hampir punya semuanya. Apa yang belum saya punya? Istri punya, ya satu tapi, ya karena saya belum berani merokok. Kalau merokok boleh 2. Ya, anak punya, ganteng-ganteng sama cantik-cantik. Rumah punya, saya alhamdulillah punya rumah 8. Kaya kan? Kaya meskipun utang. Ya. Mobil punya, motor punya, tetangga punya. Yang paling saya punya adalah keyakinan saya akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya naruh anak saya di pesantren, nak, jangan takut akan masa depanmu. Masa depan kamu itu sudah ditulis oleh Allah sebelum Allah menciptakan dirimu. Apa ada garansi kalau anaknya bapak masuk sarjana kimia industri, keluar akan jadi direktur? Enggak. Teman saya SMA masuk jurusan kimia industri, pulang tidak bekerja di bidangnya, malah dia kerjanya tukang nyewain sound system sama pakaian rias pengantin. Ya ada hubungannya. Teman saya sarjana agama, sarjana hukum Islam, SHI Kasus Kiai Riyadin, ya. Kerjanya malah di kepolisian, tukang bikin SIM, nyetak SIM. Kok bisa bro? Ya nasib bawa ke sini Ustaz. Masya Allah. Nggak usah takut, nggak usah takut. Serius, Allah sudah menjanjikan kepada kita. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. In tansurullah yansurkumullah wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Kenapa kita kok tidak mendapat seperti itu, Ustaz? Karena Bapak kurang yakin. Ayo taruh anak kita di pesantren. Pulang dari hari ini ngomong sama anaknya masing-masing. Di briefing anaknya. Nah, kamu masuk pesantren ya. Saya ingin nanti kalau kamu masuk pesantren itu, kalau bapak mati minimal ada yang bacain Fatihah. Kalau kamu nggak masuk pesantren, bapak mati, kamu paling bawain kembang sama air. Bapak diguyur mulu sama air sama kamu, bukan senang malah menggigil di kuburan. Ya. Tapi kalau kemudian anak kita ahli Quran, dia nggak pakai ilah khudurtin sekalipun, yang penting dia murojaah setiap hari. Orang tua dikubur, panen pahala.
Itu serius. Apa kita nggak pengen punya anak seperti itu? Pengen. Ya. Tradisi ilmu. Wafatnya Kiai Haji Abdul Malik sebagai salah satu ulama ini menjadi ibarat bagi kita bahwa kita harus memproduksi lagi ulama-ulama seperti Kiai Haji Abdul Malik. Harus. Nabi pernah mengatakan dalam Sahih Bukhari, la taqumu as-saa'ah hatta yuqbadul ilm. Kiamat tidak akan pernah terjadi sehingga ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an minal nas atau minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mencabut ilmu tidaklah mencabutnya dari dada manusia, tidak. Walakin biqabdil ulama, tetapi dengan cara mencabut nyawa para ulama. Kiai Israfi Mahfud sudah sepuh, Kiai Anas sudah sepuh, Kiai Mudori sudah sepuh, apalagi Kiai Satori. Udah 81, Masya Allah. Mudah-mudahan pada umur Kiai. Tinggal dengan yang sesepuhnya di Rifayah repot kalau kemudian pergi. Ya. Serius. Sudah sepuh-sepuh Kiai-Kiai kita. Kemarin Allah yarhamu Kiai Haji Ma'ruf Sabrawi. Ya, orang alim dan rendah hati. Ya, wafat. Kita hilang satu ulama. Penggantinya muncul belum. Munculnya orang-orang karbitan seperti saya, seperti Kiai Riyadin ya. Masih kalau lihat yang bening-bening lewat, astagfirullah, astagfirullah. Tapi dalam hatinya alhamdulillah, alhamdulillah. Sophia laju baru lewat. Itu serius. Ketika mereka orang-orang sepuh kita yang sudah tua ini dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Hilang, penggantinya sulit nyari. Kalau Kiai Israfi wafat di Batang, di Limpung nyari seperti Kiai Israfi sulit. Kiai yang dakwahnya begitu bagus. Saya idola sama Kiai Israfi loh, serius. Saya pernah jemput beliau ceramah itu di Terminal Semarang, tuh masih ingat betul. Ya, saya doakan panjang umur saya Kiai ya. Beliau sekarang sudah aktif berdakwah di Facebook. Wah, itu harus. Kiai-kiai Rifaiyah yang alim, lulusan pesantren Rifaiyah kayak atau tidak, lulusan Sarang, lulusan Lirboyo, lulusan Pati, Miftahul Ulum, lulusan mana saja yang memiliki kapasitas silahkan berdakwah di media sosial. Jangan sampai kita kalah dengan mereka Salafi ataupun Wahabi. Kok begitu Ustaz? Ya, coba sampean buka Google, ketik, minta tanya apa? Hukum membaca niat puasa di bulan Ramadan, itu keluarnya web mereka bid'ah masuk neraka. Mana ini Ahlussunnah wal Jamaah? Lebih Rifayah kalau scroll sampai ke bawah nggak ada. Munculnya komentarnya Kiai Riyadi cuma ya. Serius, faktual. Coba kalau kemudian kita nanti kehilangan itu semua, kemudian kita nggak bisa tampil ke depan. Harus ada. Saya termasuk orang yang aktif di media sosial. Mungkin satu-satunya orang Rifaiyah yang di media sosial aktif ya saya. Mungkin ya. Kiai Israfi masih di bawah saya pengikutnya. Saya udah hampir 10.000. Beliau paling 1.000 juga belum nyampe. Coba. Ya. Ilmu ketika sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, hatta idza lam yabqa 'alimun wahidun. Dalam riwayat lain, hatta idza lam yubqi 'aliman wahidan, sehingga ketika tidak tersisa satupun orang alim, enggak ada orang alim di negeri tersebut, di kampung tersebut, di wilayah tersebut, ittakhadhu ru'usan juhalan, mereka akan mencari pemimpin-pemimpin dari orang-orang bodoh. Yang repot, orang bodohnya ini sok pinter, ruwaididah. Ditanya tentang hadis, jawabin. Tanya tentang fikih, jawabin. Seakan-akan dia mutabahir. Tidak. Apalagi kiai zaman sekarang enggak. Saya itu Pak, pernah di suatu pengajian, dites Pak. Ngaji habis ini dites. Pasti pertanyaan banyak dan sebagainya. Saya jawabin semua selesai. Katanya, Ustaz Rifai keren kayak profesor. Bukan saya yang keren. Handphone saya selagi penuh kuota, enggak ada persoalan sulit. Ya. Selagi kuota saya jalan, tidak ada yang sulit, gitu kan? Kan kita termasuk ulama muhardis,
Ya, kekuatannya di harddisk yang besar sama handphonenya yang mahal. Kalau handphone kecil mah lama, Pak. Ya, handphone murah 900.000 itu kalau buat searching lama. Makanya handphonenya dia itu Ustaz Riyadin yang harganya di atas 7 juta. Gitu dong. Ya. Ketika tidak ada satupun orang alim lagi yang diangkat jadi orang-orang bodoh, jadi panitia zakat, ketua panitianya tidak tahu tentang hukum zakat. Siapa mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat atau yang disebut dengan mustahiq zakat asnaf 8. Dia tidak tahu. Yang penting dibagi rata. Pernah kejadian gitu? Pernah. Makanya Syekh Wahbah Yuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuhu mengatakan, salah satu syarat utama menjadi pengurus zakat adalah alim terkait perkara zakat. Yang gak alim minggir. Itu serius. Sangat sulit Pak nyari orang yang paham zakat. Akhirnya ya sudah diangkat siapapun. Kenapa? Karena kita krisis ulama. Kita krisis seorang alim yang paham syariat dengan detail. Betul. Kita itu apa ya namanya ya? Dengan wafatnya para ulama itu semakin sedikit orang alim. Siapa nanti yang akan kita tanya rujukan dalam berfatwa? Ya alhamdulillah kalau di sini masih banyak. Saya lihat saya semalam nanya itu masih banyak anak-anak santri. Masih mau nyantri itu keren jempol. Ketika ada anak lebih membanggakan ijazah S1-nya dibanding ijazah pesantren, berarti di dalam benak orang tuanya lebih memikirin dunia dibanding dengan akhirat. Pak, nanti kalau nyari mantu, ditanyain, Mas, ini kalau orang Rifaiyah, ngaji di mana Mas? Kalau dia lantang mengatakan, saya ngaji di Sundi Pak, di Pati, muridnya Kiai Haji Abidun Juri. Oh, berapa bismillah? 10 bismillah, terima dia jadi mantu Pak. Ya, yang penting ngajinya bagus. Kalau ditanya, kamu ngaji di mana Pak? Di Semarang Pak. Semarang sebelah mana? Bingung jawabnya misalnya begitu. Wah, no, Anda tidak boleh jadi mantu. Begitu caranya, seleksinya itu berdasarkan agama, bukan berdasarkan dunia. Saat ini mohon maaf, orang-orang tua ketika dia seleksi mantu ditanyai kerja kamu kerja di mana? Di kantor Bank BRI Pak. Gaji kamu sebulan berapa? 5 juta. Wah, suami ideal. Dijodohkan, akhirnya ruwet rumah tangganya. Ayo. Ya syukur-syukur dapat suami, ya dapat mantu, agamanya bagus, dunianya bagus, terus top. Dunia akhirat itu udah bahagia bapaknya. Mati pun itu sambil tertawa kali. Saking senang. Ya. Jadi saudara, saat orang-orang bodoh tadi diangkat pemimpin, fasu'ilu lalu ditanyalah dia persoalan agama, wa'aftau bighairi ilmin, dan dia berfatwa tanpa landasi ilmu, fadallu wa'adallu, maka dia sesat menyesatkan. Orang berfatwa kok menurut saya sih begini. No, Anda bukan bukti. Anda tidak boleh menurut saya. Anda harus mengira pendapat siapa. Kalau dalam kitab Tarjumah, kitab apa namanya? Kalau dalam kitab kuning, kitab apa namanya? Bukan menurut saya. Sebab Anda bukan mujtahid mutlak mustaqim. Tidak boleh. Menurut saya sih boleh. Menurut saya, ente siapa? Ya, menurut saya boleh. Sepaham saya dalam kitab Tarjumah yang bunyinya begini, jempol. Perkara ada kitab lain yang menyelisih tidak masalah, selagi ada dalilnya. Itu serius. Coba kita renungi ini, bahwa kita memikul kewajiban berat untuk menyemarakkan dan menyebarkan ajaran Kiai Haji Ahmad Rifat. Cukupkah kita hanya kepada keluarga kita? Enggak. Coba kalau kemudian kita bisa membawa orang-orang menjadi orang Rifaiyah baru. Setidak-tidaknya memiliki pemikiran seperti Rifaiyah, jempol. Saya punya majelis taklim di Jakarta. Ya. Salah satu majelis taklim saya itu saya kelola dengan sebaik-baiknya. Di sana saya ajari fikirnya Rifaiyah. Dan mereka juga salut
dan mengenal tentang Kiai Haji Ahmad Rifai. Cuman belum sempat login saja. Loginnya nanti nunggu di Ahmad Riyadin kalau sudah jadi ketua PP. Ya. Belum sempat login karena memang belum. Saya mau ajak sowan ke Kiai Satori, Kiai Haji belum sempat, sayanya belum sempat. Ya. Di Jumatan sudah saya ajarin tentang Adadul Jumat. Siapa yang mereka sah sebagai Adadul Jumat, itu mau mereka. Ya. Itu caranya. Coba kalau setiap orang alim begitu. Kalau belum bisa mengatakan Anda jadilah Rifaiyah, setidaknya pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai masukkan ke sana. Masukkan ke dalam pemikiran-pemikiran saat kita ngaji. Ya. Jangan kemudian kita hanya yang penting cukup untuk diri kita sendiri. Yang penting kan ibadahku sah, mepeki rukun syarat. Nah kalau model begitu terus, organisasi tidak jalan, amar ma'ruf nahi mungkar juga tidak jalan, runtuh organisasi kita yang kita cintai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar Mas, saya lihat jam dulu. Wah, jam 11.50 sudah. Ini untuk kelas S3 sudah selesai harusnya ini, Pak Kiai. Ya. Baik. Pelajaran apa yang ketiga yang bisa kita ambil? Ya, di samping kita menjaga tradisi ilmu, yang pertama tadi ingat mati, yang kedua menjaga tradisi ilmu, yang ketiga adalah menjalin persatuan. Kepala kita boleh berbeda. Saya berbeda dengan Pak Ahmad Ghazali biasa. Rijal, nahnu rijal. Beliau laki-laki, saya laki-laki. Saya berbeda dengan Pak Kiai Isrofi, tidak masalah. Pak Kiai Isrofi, guru saya berbeda, tidak masalah. Sebagaimana berbedanya para imam-imam terdahulu. Imam Asy-Syafi'i berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i berbeda dengan Abu Hasan As-Saibani. Ya, kemudian Imam Asy-Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Lalu kemudian Ibnu Hajar juga berbeda dengan gurunya dalam banyak masalah. Ya, dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari misalnya. Tidak masalah. Tetapi persatuan harus tetap kita jaga. Tadi kata Gus Basit keren. Ini mau pilkada ini, Anda boleh 1, boleh 2, boleh 3, bebas. Patrik. Bebas, silahkan. Tapi kita sebagai warga Rifaiyah tetap harus saling menyayangi. Bersatu kayak gini. Kita kan enggak ketika salaman, bro, kamu milih mana 1 atau 2? 2, beda, saya 1. Atau kita berikan kan? Momen semacam ini itu menjalin persatuan. Dan salah satu asarul iman fil hayat, imbas iman di dalam kehidupan adalah al-ukhuwah Islamiyah. Persatuan dalam atas nama Islam. Kita Pak, kita itu dipersaudarakan oleh Allah dengan satu kata, al-iman. Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Saya tidak kenal dengan bapak, semuanya nggak kenal. Tapi bapak saudara saya, kalau bapak mati, saya khutbah Jumat. Ya bapak adalah yang mati ya, saya yang khutbah Jumat. Ya, saya khutbah Jumat. Jadwal khutbah saya itu setahun full, lebih banyak saya daripada Kiai Riyadin. Ya. Jadi ketika kemudian saya doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bapak mati di alam kubur, Bapak dapat manfaat daripada doa saya. Kenapa? Bisa bagi imanina, sebab iman kita sama, kita satu server. Saya mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, Bapak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak peduli apakah Anda orang Gerindra, orang PAN, orang PDI, orang P3, orang PKB, orang Golkar. Tidak peduli. Ketika Anda mukmin muslim, Anda saudara saya. Ketika Bapak mati, saya bacakan khutbah, insya Allah akan sampai. Kan bisa begitu. Bisa jadi Bapak mati duluan atau saya belakangan, atau saya belakangan Bapak duluan. Ya. Begitu. Persatuan yang harus kita jaga. Al-Imam Mustafa Al-Marawi dalam tafsir Al-Marawi, beliau mengatakan kata ikhwah itu lebih kuat dibandingkan kata ikhwan. Kata ikhwah, persaudaraan dengan kata ikhwah itu lebih dahsyat atau sama kuatnya dengan persaudaraan atas nama hubungan darah. Jadi
Kita lihat, seandainya lihat ibu kita, adik kita diganggu orang, diperkosa, marah dia, kita marah luar biasa. Kita bisa angkat senjata, kita bisa bunuh dia. Kenapa? Saudara kita yang dihina. Tapi saat lihat saudara muslim kita di Palestina, diinjak-injak, diremehkan kehormatannya, diperkosa di tempat terbuka, dibom, anak kecil dicabik-cabik badannya, kita masih belum ada kontribusi apapun, bahkan doa juga tidak pernah, maka kita telah kehilangan esensi iman itu sendiri. Di saat kita lebih mementingkan ego kita, wah saya masih harus begini, tapi kita lupa untuk membantu saudara muslim di Palestina, berarti kita belum menjadi seorang mukmin yang sejati. Di dalam kitab yang terakhir, dalam kitab namanya Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam An-Nawawi, beliau itu menceritakan tentang Khalifah Mu'tasim Billah. Dia dilapori oleh seorang perempuan muslimah, dia lapor, dia Mu'tasim, saya digoda oleh orang Yahudi, saya dilecehkan orang Yahudi. Mu'tasim Billah berdiri di atas mimbar sambil berkata, siapapun orangnya yang berani melecehkan satu orang muslimah, maka dia sama dengan melecehkan Mu'tasim Billah. Siapapun orang yang berani menghina satu orang muslimah, dia sama dengan menghina Mu'tasim Billah. Beliau utus 200.000 pasukan untuk menggulung orang Yahudi, menghabisi orang Yahudi. Di mana kita, saudara, saat lihat saudara-saudara muslim kita di Palestina dibantai, apa kontribusi kita? Nyumbang duit enggak, nyumbang tenaga enggak, nyumbang doa enggak. Apakah kita masih mampu dan mau menyematkan kata ikhwah di depan saudara muslim kita? Pertanyaan besar bagi kita. Di mana kita? Lingkup kecil. Pada saat saudara-saudara Rifaiyah kita menderita, kebanjiran dan sebagainya, kontribusi dana enggak, doa minimal enggak, berarti kita ada masalah di dalam iman kita. Sebab asal iman fil hayat, iman di dalam kehidupan adalah salah satunya al-ukhuwah Islamiyah. Ini yang harus kita kemudian jalin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam, menjadi seorang mukmin yang baik, bersatu padu dalam satu organisasi yang dibentuk oleh para founding father kita, para sesepuh kita, organisasi Rifaiyah. Kita harus bangga menjadi orang Rifaiyah, sebangga-bangganya. Jangan pernah kita kemudian menjustifikasi dan menjelekkan Rifaiyah di muka publik, di Muhammadiyah, di NU. Jangan, kita selalu bangga Rifaiyah, kelebihannya ini, itu. Kalau untuk kritik, saya misalnya mengkritik organisasi Rifaiyah saya di depan para pengurus seperti di depan sekjen misalnya, tidak apa-apa. Organisasi besar itu harus berani untuk dikritik. Ya, tetapi kalau menjelek-jelekan di publik tidak boleh. Itu marwah kita, itu kehormatan kita. Kehormatan kita harus dijaga. Persatuan ini penting, saudara. Kenapa? Karena kita semuanya dipersatukan oleh guru kita dalam wadah yang sangat bagus. Insya Allah barokah. Insya Allah akan istiqamah hingga yaumil qiyamah yang bernama Rifaiyah. Insya Allah. Insya Allah. Cara seperti itu Pak Kiai ya. Oh, usah diperpanjang. Nanti kalau diperpanjang takutnya sholatnya nggak pada bagus semuanya. Mudah-mudahan manfaat apa yang dapat saya sampaikan ini. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekeliruan. Ya beginilah gaya ceramah saya. Ya, gaya ceramahnya anak-anak yang masih muda yang baru belajar berbicara. Kalau ada kesalahan adalah karena kesalahan saya pribadi, kebenaran Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Itu benar majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.